Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cingwon, saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 04477916. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat pengerjaan tugas praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan. Ini merupakan tugas pertama. Ini kita langsung saja ke soal di mana kita dimiliki dua soal pada kali ini, yaitu yang pertama serangan terhadap jaringan atau yang istilahnya praktikum sniffing dengan menggunakan aplikasi Wireshark, dan yang kedua itu serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum Wrecking Passport gitu. Wrecking Passport. Dan kemudian kita juga sudah ada panduan ya teman-teman, panduan praktikum dari yang diberikan dari modul juga. Kemudian di sini kita akan langsung saja. Pertama-tama kita sudah menginstal aplikasi yang namanya Wireshark ya teman-teman. Sini sebentar ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini awal mulanya. Nah kemudian kita ada kalau kita ingin testing cepatnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk penggunaan sniffing, di sini memang sudah ada sebuah website yang dimana ini merupakan website yang digunakan untuk sebuah tes ya teman-teman. Baik itu secara testing data ataupun SQL gitu ya teman-teman. Kemudian di sini sebelumnya contoh kita konekin dulu wifi-nya pada aplikasi WhatsApp karena saya menggunakan wifi jaringan wifi ya teman-teman. Nah di sini sudah ini, kemudian kita buka lagi dan kita melakukan login ya teman-teman. Jadi sniffing itu ini sebelumnya sudah saya register ya teman-teman. Sniffing itu jadi kita kayak melakukan peretasan terhadap jaringan suatu website ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita akan melihat apakah saya kan akan melakukan login akun gitu ya teman-teman pada website ini, dan akan nanti kita pengecekan lakukan dari aplikasi Wireshark. Ini sebenarnya sudah saya register ya teman-teman. Nah, sudah login seperti ini. Kalau kita sudah lagi tinggal login. Kemudian pada Wireshark ini kita tinggal cari yang namanya HTTP. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya login. Coba kalau kita lihat yang bawahnya, HTTP stream. Ini sebenarnya datanya hampir sama ya teman-teman. Kalau kita lihat pada di sini, kita kan bukannya tadi pada ping kita ya. Kita lihat ping. Nah, di sini terdapat data kita ya teman-teman. Di sini terdapat data saya tadi, username saya dan password saya pada saat melakukan login. Jadi ini berhasil ya teman-teman. Saya melakukan jadi ada data yang teretas oleh sistem, yaitu name-nya kita dan ini ya passwordnya ya dari akun kita. Kemudian kalau kita melakukan penggunaan, kita close lagi, penggunaan panduan ya teman-teman, di mana kita diminta penggunaan melakukan yang namanya VMware ya teman-teman, atau pakai GUES OS, di mana saya sudah memiliki di sini Ubuntu. Langsung saja. Sebelumnya ini saya sudah ada langkah-langkahnya juga, kita bisa tinggal ikuti. Yang pertama itu bagian 1, persiapan jaringan di VirtualBox-nya ya teman-teman. Kita harus mengubah jaringannya ini menjadi bagian, kalau dia network di sini biasanya NAT. Nah, kita ubah menjadi bridge adapter agar nanti bisa terhubung, karena dia sebagai ini ya teman-teman, salah satu sebagai server dan satunya sebagai klien. Jadi akan saya buat sebuah server di Ubuntu ini atau Windows Host. Nah, berada di jaringan ya teman-teman.
Setelah ini nanti kita tinggal konfigurasi servernya di Ubuntu. Jadi sebelumnya tadi saya sudah melakukan percobaan ya teman-teman ya. Di mana bila kita lihat, kita buka terminal. Kita coba ya, kita ulang. Nah, setelah kita buka terminal ya teman-teman, sudo update. Ini kita diminta untuk membuka, ini butuh password ini ya, password Ubuntu. Nah, ini sudah berhasil update, maka kita sudo telnet Nah, ini tadi sebelumnya sudah saya coba ya teman-teman, dan sudah saya install. Jadi dia sudah news version. Dan seperti ini munculnya. Kemudian kita buat Nah, ini tadi sudah saya bikin juga ya teman-teman. Best service telnet disable no plus reuse socket type stream wait no user root server has been in telnet d. Terus log on failure user ID, berarti ini masih ada ya teman-teman. Exit saja dengan Ctrl X, dan masih kesimpan. Terus coba kita lakukan sudo system restart. Nah, ini kita sudah coba kita lakukan pengecekan ya teman-teman. Nah, ini kita melakukan pengecekan IP address yang terhubung sebagai, ini kan dia sebagai server ya teman-teman, untuk agar kita bisa digunakan oleh Windows client. Jadi Windowsnya ini IP-nya di sini ya teman-teman, 192.168.1.12. Nah, karena ini kita yang pakai yang di NSO3 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di Windows asli. Ini pertama-tama kita harus melakukan ini ya teman-teman, pembukaan telnet client-nya pada control panel program Windows Feature on or off. Contohnya seperti ini. Jadi pada bagian ini itu harus dicentang ya teman-teman, telnet client sama TFTP client. Kemudian kita jalankan marsak. Nah, kemudian kita connect lagi ya teman-teman. Set capture. Kemudian ini kan udah start capturing ya. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita admin dan kita ping dulu ya teman-teman, 1.9.12 ya. Nah, ini ada reply berarti terhubung. Kemudian kita ini ya, coba bukan ini telnet 19. Kita cari di sini telnet.
yang berarti ini tidak terkonek ya teman-teman. Oke. Tapi kalau kita coba lihat dari sini ya teman-teman, ini sebenarnya sudah berhasil ya teman-teman. Sudah terdetek user aja Mozilla Ubuntu Linux ya teman-teman. Jadi di saat ini saya sedang membuka website dan dia terbaca ya teman-teman. Kalau saya sedang membuka aplikasi website, Excel, jadi paling untuk yang penggunaan ini saya belum berhasil terhubung ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan website ini sudah terbaca bahwa praktikum sniffing tadi itu berhasil ya teman-teman, di mana kita menggunakan aplikasi Wireshark. Cuman kalau misalkan di sini saya untuk penggunaan ini IP-nya tidak terkonek antara klien dan server. Kendalanya di situ. Mungkin saya akan lanjut ke tugas yang nomor 2 ya teman-teman. Di mana tugas pada kedua kita diminta untuk membuat serangan pada sistem atau sistem server atau aplikasi menggunakan itu praktikum cracking password. Di mana nah di sini ini ada hasil analisis hasil menurut saya analisis hasil sniffing sendiri ya teman-teman. Kalau di sini kita stop dulu. Di sini kita buka tab itu dia nggak muncul ya nggak keluar.
Oh, jadi yang di sini saya tidak tertentu ya. Ya, kemudian ini tadi sudah saya set ya teman-teman. Kebetulan ini kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu cracking password ya teman-teman. Di sini kita sudah memiliki panduan. Nah, saya juga ada ya teman-teman di sini. Kalau di sini untuk yang situs Cracker Cisco ya teman-teman. Eh, saya login dulu. Nah, di sini kalau yang pada panduan ini kita sudah memiliki tabel daftar password ya teman-teman, seperti ini contohnya. Kita tinggal melakukan klik password pada website yang ada. Nah, kalau seperti ini kan tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Tidak ada. Berarti ini gagal karena password lebih sulit. Password terlalu rumit. Nah, ini kan muncul ya teman-teman hasil crack. Berarti dia berhasil di password rumah. Kita lanjutkan. Ini kalau ini bisa kan ini Cisco password cracker ini maksudnya kita melakukan sebuah password yang dimana disimpan secara ini yang namanya adalah sebuah karakter hash ya teman-teman. Yang dimana yang kita akan melakukan cracker ya namanya maksudnya hash ya teman-teman. Jadi ini sebuah salah satu hash yang dimana sebuah password itu akan tersimpan secara acak dan dianggapkan sebagai kode ya teman-teman. Nah, seperti berikut contohnya seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang seperti ini kita coba ya teman-teman. Tidak ada sedikit. Karena ini bukan kode HP ya teman-teman, jadi dia tidak akan terbaca. Jadi ini seperti sebuah karakter tidak bisa membaca. Dan ini kita coba satu-satu. Lalu saya silip. Jadi kalau yang seperti ini itu kode hashnya itu terlalu rumit untuk di crack ya teman-teman.
Ya, halo semuanya. Untuk sebagai tambahan saja, di mana di sini saya juga sudah membuat sebuah file txt yang dimana ini untuk eh, sebuah ini ya teman-teman, contohnya sebuah data yang sebenarnya bisa digunakan untuk kita jika ingin kita crack pada program LCP. Tapi kebetulan saya tidak bisa menemukan eh, atau mendownload atau menginstal LCP yang sesuai, sehingga saya akan memberikan sedikit penjelasan tambahan hampir sama seperti dari yang sebelumnya ya teman-teman, dimana kita menggunakan website dari Cracker Kisco, di mana saya juga menemukan sebuah website lain yang bisa kita gunakan, yaitu CrackStation, untuk melakukan crack sebuah kode password kode khas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita ada sebuah kode khas seperti ini, yang dimana dia tidak muncul result apapun atau tidak muncul sebuah hasil. Dan saya sudah coba di sini keduanya, memang bahwa di sini ini tidak ada password ya teman-teman, karena dia adalah sebuah administrator, sebuah ini ya teman-teman anggapnya. Dan kemudian saya seperti ini. Harus ini jadi sudah ada contoh hasil cracknya teman-teman yang saya berikan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau Kisco ini tidak berjalan dengan baik ya teman, belum sepenuhnya, karena dia hanya terbatas akun paspor. Nah, jadi seperti ini contohnya, dia sudah muncul ada sebuah kode hasil, yaitu password kode dari NT ini, hasil cracknya itu passwordnya adalah password ya teman-teman. Sebagai contoh seperti ini lagi, kode khasnya kita akan lakukan crack test admin 123 ya teman-teman. Ya, ini malah tidak kebaca ya konteksnya. Kode khasnya ya benar. Jadi adalah hasilnya ada admin 123. Kemudian coba kita contoh ke user ketiga. 1234567 sampai 8 ya teman-teman. Hasilnya adalah admin, dan jadi ini sebenarnya bersama semua ya teman-teman. Jadi saya akan ini satu contoh lagi. Mockform. Oh, yang ini harusnya tidak ada passwordnya ya. Ada. Berarti ini no password ya teman-teman. Satu lagi. Password. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu kan dia ada yang namanya tadi kode type serangan yang sebenarnya MD5 itu uh, mungkin adalah sebuah serangan yang dimana dia menggunakan brute force, dimana dia karena ada sebuah numerik ya teman-teman. Jadi perbandingannya sudah saya buat seperti ini juga, tabel hasil perbandingan hasil dari cara kerja dictionary tag maupun brute force attack. Jadi ada perbedaan di mana dictionary itu harus mencocokkan dengan kata yang sudah disediakan atau ada sebuah file kamus. Dan kalau dengan brute force, dia akan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter yang ada. Jadi dictionary attack itu akan sangat lebih cepat
brute force itu akan lebih lama, dan dictionary itu biasanya passwordnya akan berupa kata ya teman. Sedangkan kalau brute force itu biasanya berupa password acak gitu. Nah, jadi kalau misalkan dictionary tag juga ketergantungan oleh kualitas file kamus. Kalau misalkan kamusnya itu tidak ada, berarti dia kan tidak akan terbaca atau tidak tercrack gitu ya teman-teman. Tidak tercrack kode hashnya. Nah, sedangkan brute force itu dia akan tergantung panjang password dan kompleksitas, dan juga dictionary ini lebih rendah ya memakan RAM. Dan tapi kalau misalnya brute force attack ini dia lebih membutuhkan sebuah RAM atau GPU yang lebih besar. Nah, jadi paling sekian saja dari saya, sedikit penjelasan dari pengerjaan tugas praktikum yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan penjelasan yang saya berikan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih.